Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat berkarya. Jangan lupa berdoa. Semoga rezekinya teman-teman dikasih rezeki yang barokah, diparingi rezeki lancar. Ini kita mau review full kaki-kaki depan mobil Yaris ya. Kok Yaris? Toyota Vios 2009. Jadi untuk keluhan orangnya ini tadi memang mobilnya gembrodak. Customer saya ini baru beli mobil. Jadi ceritanya gitu. Terus sama yang punya ini dicoba di jalan rusak itu memang bunyi gemblodak. Analisa orangnya itu paling tirotnya gitu. Oh, tidak bisa. Jadi tidak bisa ya, langsung analisa terot itu lah, tidak bisa. Jadi untuk keluarnya tadi itu yang bunyi itu dari rack end itu ini ya. Rack end ini namanya long tie rod. Jadi dari sini ini kocak banget, sama karet stabilizer ini kalau di daerah Kediri ini ada yang bilang karet roti donat atau roti bolu juga oke. Jadi ini karet stabilizer itu yang bikin bunyi jeduk itu udah longgar. Ini kan untuk posisi pasangnya kan di sini, lubangnya ini masuk di sini lah, ini udah longgar. Jadi makanya ada spasi, bikin bunyi juga duk gitu. Untuk ini rack setirnya ini aman, tapi kita sekalian turunin semua, kita bersihin. Tapi rack setirnya ini enggak kita servis ya, cuma nanti kita bersihin sekalian. Terus sama shock breakernya ini bocor. Shock breaker depan bagian kanan ini bocor. Biasanya kan ini kita servis, ini kita ganti baru aja. Soalnya ini as shock breakernya sudah bengkong kayak burung, kayak pisang raja. Bengkong ya. Oke. Jadi untuk asok breaker yang bengkong ini apakah bisa diperbaiki, Mas? Bisa, Mas. Diperbaiki ini bisa. Tapi nanti kalau kena lubang yang dalam lagi, dia bengkong lagi ya, kembali ke tempatnya yang bengkong ini gitu. Jadi dibenerin bisa, tapi bengkongnya juga gampang. Bocornya juga udah bocor banget. Ini kita ganti baru aja. Terus sama shock breaker bocor ini kemungkinan udah lama. Jadi untuk peredam shock breaker kan bagian bawah itu busi ngarem. Jadi busi ngaremnya udah jebol semua. Nih. Ini ya busi ngarem ya. Jebol ini diganjel sama entah orangnya atau ya yang punya sebelumnya lah, udah diganjel lah. Ini jebol parah. Ini itu penyebabnya ya shock breakernya itu bocor, tidak cepat diperbaiki atau diganti gitu. Sama busing arm kecil ya. Jadi busing arm kecilnya ini juga udah longgar, sama yang punya sekalian diganjel. Ganjel. Nah, kelihatan ya, ini diganjel. Ini juga diganjel pakai karet. Terus sama bagian klaker yang sebelah kanan, klaker roda ini. Klaker rodanya ini udah bunyi. Jadi untuk kecepatan 40 itu kata orangnya udah dengung, Mas, kayak pesawat. Aduh, ini mobil Pak, ini Pak, bukan pesawat Pak. Nah, ini ya, ini
kalau pengecekan ya gini, waktu mobil dongkrak, roda belum dilepas, rodanya diputar, grek gitu. Rodanya diputar, lalu pernya shockbreaker kita pegang, berat, roda diputar, ya kalau roda udah diputar, pernya shockbreaker itu kita pegang. Kalau grek itu jelas klakernya ini udah waktunya ganti. Oke. Nah, sama supportnya ini, supportnya udah lumayan parah kok mobilnya ini. Untuk kerusakan kaki-kakinya, aduh, masuk. Jadi ini untuk supportnya udah ambles banget, nah, kelihatan ya, yang di bagian tengah itu. Oke. Nah, supportnya ambles, akhirnya nempel sama ke tatakan pernya ini. Ini bearingnya juga udah brodol lah. Oke. Bearingnya ini udah brodol. Nah, bearingnya brodol. Akhirnya spotnya ini nempel ke tatakan pernya ini. Karena nempel. Nah, nempel. Jadi waktu dibelokin suaranya kretek gitu. Ya ini nempel ke dudukan shockbreaker ini, dudukan per, nempel ke dudukan per ini. Jadi makanya mobilnya itu kalau berhenti atau jalan waktu belok pasti bunyi kretek gitu ya. Sama nanti bootnya ini kita ganti juga. Seharusnya kan bootnya ini panjang sampai sini lah, nanti bootnya itu intinya menutup asnya ini. Nah, kalau bootnya segini ya asnya kena debu, aduh. Jadi akhirnya blaret, akhirnya bocor. Karetnya ini sepele, tapi kalau dibiarin ya bertele-tele nantinya. Mahal mas ini, shockbreakernya Yaris itu mahal banget. Harus silingnya itu hampir 2 juta, 2 juta lebih juga bisa. Tergantung toko spare partnya itu gimana. Ini yang sini juga, yang sini ini nempelnya masih sedikit, yang sebelah kiri itu. Tuh, nempelnya sedikit. Yang parah memang yang sebelah kanan, parah banget. Ini kita bongkar yang bagian belakang. Ini shockbreakernya belakang kita bongkar ya. Shockbreaker belakang. Untuk bongkar shockbreaker belakang itu kita harus lepas joknya dulu, kita lepas. Soalnya tempatnya di sini, di belakangnya kursi ini. Ini nanti biar dilepas dulu. Nah, terus sama nih engine mounting. Engine mountingnya ini juga waktunya ganti, udah jebol. Jadi itu mobilnya ini getar. Jadi di dalam itu getar. Saya lihat tadi ternyata ini engine mountingnya udah jebol. Engine mountingnya ini pakai oli. Jadi nanti kalau udah kita lepas, kita turunin, olinya pasti juga keluar. Dalamnya ini oli ini. Kenapa kok di dalamnya oli? Mungkin peredamnya lebih senyap. Jadi untuk mengurangi getaran mesin itu lebih senyap. Ini kita turunin total. Kita turunin total. Nanti kita bersihin arem-arem sama arem asbala, nanti kita bersihin sampai kayak baru. Ya nanti kita lihat kalau waktu kita bersihin, kita lihatin memang seperti baru nanti. Terus sama kita ganti busing,
besar dan kecil. Raknya nanti kita bersihin juga, tapi rak setirnya ini tadi saya coba aman. Rak setirnya saya coba aman. Tinggal yang lain. Jadi untuk rak setirnya aman kan, tinggal yang lain. Untuk kaki-kakinya juga sebagian rusak. Sama klaker. Sama ini nanti kita ganti boot as roda lah. Boot as roda ini juga fatal ya, bootnya ini kalau jebol. Nah ini kalau jebol kayak gini, nanti ini olinya ini keluar. Kalau olinya ini nanti keluar, akhirnya ini klaker ini. Nah ini klakernya ini jadi aus, akhirnya karatan, aus, jadi bunyi. Nah nanti kalau bunyi ya gantinya harus satu set. Ini satu setnya juga lumayan mahal. Jadi sebelum terlanjur ya rusak, kalau udah tahu bootnya ini sobek ya cepat-cepat kita ganti. Soalnya ini murah banget, ini cuma 125.000 yang bagus. Tuh, sama kayak yang ini kan yang dalam, yang bagian dalam yang ke mesin, dan ini kan yang di luar, yang ke roda. Ini sama juga gitu, kalau ininya sobek nanti olinya keluar. Jadi ini pelornya, ini kelihatan ya pelornya ini. Nah itu kalau kering ya aus. Nanti kalau mobilnya dibelokin ya bunyi tak 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 tak. Mobilnya dibelokin ke kanan atau ke kiri itu bunyi tak 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 tak. Pasti as rodanya udah kena, udah aus. Shockbreakernya. Oke, jadi ini untuk shockbreakernya belakang ya. Jadi mobil ini tuh jadi kalau waktu di jalan aspal itu aspal halus, mobilnya kayak perahu, jadi yundul gitu. Nah, ini shockbreakernya belakang itu bocor banget. Nah ini kosong tekanannya. Nah ini ya, bocor pol. Ini tekanannya juga udah nggak ada, ditekan udah nggak mau naik juga dia, ceret, nah nggak mau naik, bocor banget. Ini juga kayak gitu, bocornya udah lama-lama. Jadi ya ini shockbreakernya, ini kalau dibiarin ya nanti merusak komponen karet itu. Set, udah nggak mau naik, nggak mau naik. Jadi shockbreaker itu utama di kaki-kaki mobil itu utama. Jadi kalau shockbreakernya udah kayak gini, nanti karet-karetnya kayak gitu tadi, kayak karet buseng arm besar, buseng arm kecil, karet supportnya, karet trailing itu cepet rusak. Jadi utamakan shockbreakernya sehat dulu. Untuk masalah karet-karet gampang, yang penting shockbreakernya sehat dulu. Semisal belum punya uang, karetnya dipending dulu, yang penting shockbreakernya, gitu loh maksudnya. Udah cukup. Udah. Nanti semisal ada yang mau tanya-tanya, Mas mobilnya ini belum penyakitnya belum ketemu, bisa langsung japri ke nomor WA. Jangan lupa untuk pembelian spare part ya, kita juga ready spare part. Jadi ini untuk mau pembelian spare part juga ada nih, buseng arm, terus karet stabilizer, karet support, sama buseng arm kecil juga ready. Jadi banyak ya. Jadi mulai buseng arm besar Livina, New X-Trail, cross membernya Livina, Nissan March, buseng trailing, expander, Grand Max, Vios, banyak. Insya Allah ready. Oke, nanti untuk link Shopee bisa hubungi ke nomor bengkel atau nanti dicantumkan ke deskripsi. Ya, deskripsi. Ikuti channel kami terus ya. Besok kita mau kasih tutorial pembelian mobil second itu gimana. Jadi biar untuk yang beli mobil itu bisa menganalisa kerusakannya ini nanti biayanya berapa. Oke, jangan lupa ya subscribe, komen, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.